Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, kuat dan semangat buat teman-teman di Nusantara. Pagi hari ini saya dapat undangan dari Mas Tutit yang punya warung, salah satu anaknya dari yang punya warung Bu Sulismak, warung prasmanan daerah Selopro. Pasti banyak yang kenal. Saya diundang untuk melihat kandang yang mau dijadikan ternaknya. Apakah nanti ternaknya, nanti saya kasih tahu. Sebelumnya kita lihat orang mancing di sini. Pas sekali ya pagi hari, dengan cuaca yang sangat cerah, udara yang sangat sejuk. Terus kita mancing di sini. Kayaknya saya perlu hiburan ya, mancing di sini. Pagi hari sudah banyak yang aktivitas ini. Itu beliaunya Mas Tutit dan saudara saya pastinya. Halo semuanya. Halo Mas Sun. Siap. Ini kalau kita ngomongin Mas Sun pasti banyak yang kenal dari kalangan peternak bebek petelur. Ya ini lama sekali nggak ketemu ya Mas ya. Semuanya kabar sehat ya, amin. Kalau yang ini siapa yang nggak tahu, ini yang punya Jati Tengah ini. Oke, saya diundang untuk cek langsung kandangnya beliau ini mau dijadikan apa. Nah, restorasi. Sampai ini. Restorasi. Panjang berapa Mas? Ukuran? Sekitar 60 ya. Lebar? 4 ya kurang lebih 12. Oh ya, ini kayaknya 4 ya ini. 4 kali ya, nggak ada Pak 12. 10 kemungkinan ini 3. 11. Ya ini ya kurang lebih lah ya. Pokoknya segitu lebar sekali. Anggap aja 11 atau 12, si panjangnya 60. Dan menyisakan ini sebelahnya ini kolam. Adalah kolam apa ini? Mujair, nila, campur ya, mujair sama nila. Ada lelenya mungkin sedikit ya. Ini lebarnya sekitar kurang lebih 6 meter kira-kira ya. 4 kali 6. Oh ya, itu ada berapa kolam. Nah, ini bekas kandang ayam. Apakah mau diteruskan ayam atau berpindah untuk ternak yang lain? Karena ini kalau udah ketemu sama Mas Sun pasti hubungan sama bebek. Kalau lagi saya bicara nih ada ini bedek-bedek dari bambu ya, pagar bambu. Ikut diberikan lampu yang kayak ini sampai. Lampu LED. Alah sak roll Mas, harganya 400.000. Cukup ini satu roll Mas, 2 jalur. Nah, sayang sebenarnya teman-teman, banyak sekali pelaku peternak ya, itu ternak bebek, ternak ayam itu pada habis corona itu pada gulung tikar, tidak lanjut lagi. Ya gimana lagi, kemarin itu tantangannya luar biasa, di mana harga pasarnya sangat jatuh, permintaan pun juga sangat menurun. Sangat drastis karena kita dalam keadaan corona itu memang nggak bisa kemana-mana, bahkan kita mau keluar pun harus izin Pak Lurah. Ini Pak Lurah. Izin Pak Lurah. Yes. Ribet padahal kita itu mau cari gorengan keluar istilahnya. Kalau ini masih sisa tanah. Oh, luas. Sampai ke sana itu warungnya Bu Sulis ini. Nah, ini arahnya ke sana langsung di belakang rumah. Nah, itu Pak Kas, itu udah jalan raya teman-teman yang biasanya makan di sini, merasakan nikmatnya dari warungnya Ibu Sulis ya. Ini jalurnya. Pedaging mau berternak petelur luas lah. Luas yo. Jadi gini, setelah saya lihat lokasi sini memang ini tuh cocok kalau dijadikan ternak bebek karena sudah agak jauh ya. Terus ini dekat persawahan, dekat sungai kayaknya, ini sebelah sini Mas ya. Dekat sungai. Tapi saya juga tidak menyarankan kalau limbah-limbah dari peternakan ini dibuang ke sini. Jangan ada rencana kalau dekat sungai itu dibuang sungai, kita menambah pencemaran lingkungan. Apalagi Pak Lurah ini Pak Carik ya, Pak Carik ini menjadi contoh masyarakat. Jadi harus contohkan ke masyarakat yang baik ya. Ini mumpung ada kolam, nanti mungkin disetting Mas Sun. Ini sebagai tempat minumnya Mas. Untuk tempat minum di sini. Terus ini nanti kalau nggak dibuang ke sungai, mungkin kita bisa ini untuk penyaringan.
Penyaringan. Penyaringan di sini. Keluar air bersih. Ini loh kita keluar ya Mas. Iya. Oh ya, ini filter airnya. Penyaringan nanti kalau airnya agak tinggi dia keluar ke sungai. Jadi masuknya dari ujung sana. Itu ada pipa-pipanya itu. Nah, kemarin saya sampean sing apa? Selat, pakai selat. Selat itu semakin lebar atau semakin bagus? Semakin lebar. Iya. Ini kan lagi selat ini. Kalau ini harus ada tulang-tulangan Mas, kayu-kayu. Enggak usah pakai yang biru ya, apa ngaran? Ya namanya selat plastik. Selat. Kalau yang hitam itu selat lantai. Itu tebel. Panjang langsung tapi harus kuat, harus ada ininya. Nah kan yang mau diproyeksi, kalau saya boleh saranin ya, karena masih pertama, selain itu banyak kerjaan di kantor Pak Careknya kan, ya mungkin langsung turun tangan. Jadi kita awalnya kalau mau belajar ternak, Conam nyaranin itu hanya ya juga tidak hanya aja sambil menyelam minum air kan. Kita kan mau kalau banyak-banyak tahu, kita itu lihat ini kandangnya itu besar. Insya Allah finansialnya Pak Carek juga besar. Tapi alangkah baiknya Conam tuh memberi ilmu dari yang kecil aja, sambil belajar ilmu. Siap. Dikit. Tapi kecilnya yang berapa? Ini untuk pelaku bisnis ternak bebek pedaging ya. Awalnya berapa sih Mas untuk yang kita mulai itu dengan modal berapa? Ya sebenarnya ada ya, dulu bisa 100 itu bisa, atau di bawahnya mungkin sekedar hanya pelihara untuk belajar ilmu itu bisa. Tapi arahnya kemana dulu, nanti habis pelihara besar kita kan jual. Susah apa enggak? Kalau susah nanti larinya ke obrok, ke bakul-bakul gitu Mas, apa jenenge? Ya pasar lokal, harganya pasti murah Mas. Itu nanti kalau jumlah populasi yang kita pelihara itu tidak sesuai dengan jumlah permintaan, ibaratnya broker atau bakul ya besar, ambil satu pickup itu nanti akan menyusahkan juga. Selama ini yang cocok adalah di 300 ekor, mungkin 200 bisa sih. Tapi agak ini datengin bakul itu agak manja orang-orangnya, harus nanti kalau 200 ini ada barengan sebelah sana, nanti nggak fokus panennya ke sini. Jadi 300 itu awal peternak ya tepat, tapi nanti juga membutuhkan, kalau 300 itu kurang lebih modalnya sekitaran 10-an juta atau hampir 11 itu teman-teman. Modalnya ya, kalau teman-teman kita tahu modalnya berapa Mas per satu ekor itu saat ini DOD-nya aja sudah 13.000, itu umum ya. Ada yang 11, ada yang 12, itu penetasan lokal. Kalau DOD pabrikan sudah mahal, bahkan 13.000 ke atas, mahal sekali ya sekarang. Tapi pakan murah, sekarang banyak pakan dijual murah, bahan baku bahkan konsentrat sudah nurun sebab tidak ada DOD. Saya konten begini untuk menyampaikan juga buat teman-teman adalah permintaan DOD itu banyak, barangnya nggak ada. Temen cari dari Jawa Timur sampai ke Jawa Barat, aduh susah. Ini yang pakarnya bebek aja, yang kenalannya dari Sabang sampai Merauke kemarin pusing Masun ini. Sampai nggak boleh main ke penetasan teman-teman itu gimana. Saya sudah mengeluarin jurus Pak Lijito teman-teman, minta saudara yang bidang bebek langsung, kenalannya banyak, udah bertahun-tahun ternak bebek itu aja nggak bisa membantu sama sekali. Jadi mohon bersabar, nih Jonan juga lagi berusaha untuk bangun kandang di daerah Pasuruan ya. Nanti aja infonya saya berikan sambil jalan. Untuk kedepannya mungkin dalam waktu sekitar 6 bulan ke depan, insya Allah DOD kita sudah mulai produksi, atau 3 bulan lah, karena kita punya indukan yang sudah umur 4 bulan mulai hari ini, tinggal nunggu 2 bulan dan mungkin ya sekitar 3 bulanan nanti sudah kita bisa edarkan sekitarnya lah ya, dan izin sudah kita lengkapi. Kemudian dia pengembangan pastinya kurang lebih ya hampir 1 tahun lah, nanti tunggu untuk progresnya. Dan pasar kita untuk teman-teman daerah Probolinggo, Jember, Banyuwangi dan sekitarnya area timur, mudah-mudahan bisa tembus sampai Kalimantan Selatan dan seterusnya. Kenapa nggak Blitar ke barat? Ya karena teman-teman di Blitar sudah banyak. Kita mau fokus ke area timur untuk pasarnya itu. Kandang ini itu bisa di sistem estafet 300-an. Kalau dihitung 10-an hari itu bisa sekitar 3 kali estafet. 3 kolter. 3 kolter Pak.
ditanya. Terus idealnya Mas, berapa kali berapa Mas? Per meter ya. Ideal, ngomong ideal. 300. Per 300 kita kalau ngitungnya gini, Pak. Sekitar 4 ekor itu per meter. Oke. Mana nggak bawa kalkulator saya? Berarti kalau kita itu mau pelihara 300 kurang lebih ya ini 100 meter persegi. Coba Pak. 4 ekor. 4 ekor. Kali berapa ya? 100 coba 100 meter persegi. Wah, 4.000. Iya. Bentar. Coba hitung aja 4 kali 8. Coba. Berapa totalnya? 32. Nggih. 32 masih kurang. Berarti kurang lebih 8 kali 8 coba. Ya, enggak apa-apa lah. 64 dikali 4 ekor. Tadi ngeblank ini teman-teman. Kali 4 ekor. Sekitar 250. Berarti kurang lebih 8-10 teman-teman. Itu cukup untuk 300 ekor. 8-10 kali 10 meter itu cukup 300 ekor. Katakanlah 8-10 ya. Ini sekitar 3 plong nih Mas ya. 3 cagak ini ya. 1, 2, 3. Sorry, kita panggilnya Pak, harus sopan ini karena waktu dinas. Lah 3 tiang ini. Terus nanti kita punya estafet selanjutnya itu 2 tiang. Kemudian 1 tiang kita hanya butuh lahan sekitar ya panjangnya itu 20, panjangnya 20, lebarnya 8, itu bisa 3 kali estafet teman-teman. Yang separuh kandang itu untuk pembasaran, separuhnya lagi untuk masa kecil. Tapi kita punya tempat brooding sendiri kecil gitu aja. Nanti bisa masuk ya. Yang sudah besar itu dikalukan di kandang separuhnya, yang masih kecil itu sebelahnya. Itu bisa dibagi 2. Antara kandang bebek kecil, kandang bebek kecil dan agak besar sampai siap panen. Cukup Pak 3 kali. Saya paling suka itu ya sekilas estafet 3 kali Pak. Pak Cari ya. Untuk estafet 3 kali cukup. Nah, ini terlalu cukup. 3 kali tapi populasinya kemungkinan 500. 500 sangat cukup. Berarti hitungannya 300 lah Mas. Ya itu. Berani kalau 500 mungkin ya. Saya kalau ngomongin kemampuan finansial saya katakan sangat berani, tapi dalam ilmu Pak ya, kita akan sama-sama belajar. Saking saya ngarahkan, nanti malah salah saya. Pengennya usaha itu untung dan kita menjadi peternak yang sukses, tapi malah salah ilmu, salah mentor. Kita malah gagal itu kan. Kan banyak juga yang ingin ternak. Terus kita sudah punya mentor sana kemari. Ada sih 2 mentor. Mentor itu positif dan kadang malah membuat kita itu takut untuk terjun di dunia itu. Ya itu bagus juga. Itu tinggal pilihan pelaku bisnis kita dimentorin. Mas jangan ternak ini nanti rugi, disosor bebek sak soal-soale kan nonton. Ada yang bilang kayak gitu. Itu mentor yang kurang membangun. Banyak sekali kan. Akhirnya menjadilah ketakutan. Seperti kalau saya bermentor dengan Mas Sun ini selalu memberikan gambaran yang positif. Ya Mas, kasih positif, tapi juga tidak lepas juga. Kalau dengan orang kesalahan, semuanya biasanya mesti mengalami kegagalan itu pasti. Tapi ada solusi yang terbaik untuk menjadi sukses. Meminimalisir, meminimalisir kegagalan. Kebanyakan orang itu kurang mempelajari. Betul. Di sistemnya, kata orang Jawa, bebek nyosori sual. Sak kandang. Iku sebenarnya kan juga satu, tergantung celananya itu bagus atau tidak. Kalau celana jin aman ya, aman Mas ya. Nggak mau ya. Training Mas. Kalau mungkin biasa mungkin, tapi sebenarnya tergantung cara ya. Caranya salah atau benar mungkin di situ. Tapi kebanyakan yang saya pelajari itu kesalahannya di sistemnya, di caranya. Terus pakannya seperti apa. Kebanyakan itu kegagalan orang itu cuma 2 toh. Satu lah untuk bebek lah ya. 1 pakan, 2 calon yang mau DOD-nya. Pemilihan harus tepat.
Ya kalau salah dari awal ya wes. Ya bisa sih kalau dikasih pakan bagus, si manajemen bagus. Saiki masih bisa. Ayam pedaging. Kita dikasih bibit, taruhlah satu box itu ditimbang, nggak ada 1 kilo. Suruh berhasil susah. Tapi kalau ditimbang 1,1 itu pasti berhasil. Nah, tinggal terusin, kasih makan bagus, dipelihara yang bagus, oke. Kalau jelas kualitas. Harus cermat ya, harus tepat juga. Terus update ilmunya karena setiap tahun itu pasti berbeda teman-teman, dan ada perubahan. Karena kan saya profesor, doktor semua yang sekarang itu di perkuliahan sekarang juga banyak mengembangkan genetik baru, DOD, bebek sekian, hibridanya dibuat bagaimana, ayam juga bagaimana, sapi juga banyak terus. Jadi per tahun itu terus ada yang namanya perubahan ilmu. Karena mereka juga dituntut untuk mencukupi ketahanan pangan. Kalau akan daging ya Pak ya. Berinovasi lah intinya. Jadi pakem yang lama itu tidak bisa digunakan untuk sekarang, tidak bisa. Jadi kita tuh perlu belajar terus intinya. Enggak oleh sewantai-santai teman-teman. Bahkan yang sudah senior-senior di atas saya itu juga nggak mau malu loh. Alhamdulillah saya itu didatangin senior-senior itu merasa senang, saya terhormat Mas. Malah dikasih masukan, Mas gini. Selebihnya ya saya yang masih muda-muda kan harus berkembang. Jadi teman-teman senior itu malah mendukung pergerakan kita. Termasuk salah satu Mas Sun nih, terima kasih pokoknya atas supportnya ini Mas dari belakang ya, silent majority ini. Begitu teman-teman kita ngobrolnya di kandang ini ya, yang jelas untuk kandangnya Pak Cara ini saya kedepannya saya mau buat sistem estafet per 300 ya untuk setiap periodenya, entah nanti mau dibuat 2 kali atau 3 kali atau bahkan 1 kali dulu, mau pelajari ilmunya ya kan. Terus dan sebelahnya ini kan paling enak, ini nanti dikasih ini ya entrak-entrak seperti ini. Kurang lebih begitu ya nanti infonya. Dan kalau kandang ini sudah jadi nanti saya akan up ilmunya buat teman-teman ternak bebek supaya menjadi inspiratif lagi. Oke, ngobrolnya panjang dan pada hari ini mudah-mudahan teman-teman dilancarkanlah segala usahanya, dipermudah urusannya ya. Terus mudah-mudahan yang lagi flu dikit, sakit-sakit dikit ya, diangkat penyakitkan dan beri kesehatan. Amin amin ya robbal alamin. Talang. Iya, talang plastik kan juga ringan, awet. Atau pakai bambu yang monggo. Oke. Jangka panjang musimnya kan bambu tuh. Oh. Talang plastik ya. Oke, nanti itu kita teruskan selanjutnya. Untuk memberi semangat teman-teman semuanya, saya ucap salam dulu, salamnya salam peternak Nusantara, salam peternak sukses, salam peternak hebat. Jempol aja saya sudah seneng ini. Matur nuwun Pak Carik Mas Sun.